ya khawatir gitu barangkali visi-visi yang anak ini tuh nggak cocok gitu dengan kemauan anggota. Debatnya juga ya harus bisa jawab pertanyaan lawan calon ketua presiden juga. Jadi kalau misalkan nggak jawab mungkin bisa jadi anggota malah meragukan. Ini kayaknya waktu ini benar kayaknya nggak cocok jadi ketua presiden Karena nggak bisa jawab dari iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di Dead Studio. Jadi karena kemarin kita sudah menjelaskan tentang apa itu perbedaan OSIS dan Persada. Nah, di sini kita akan memperjelas lagi apa sih itu Persada, penjabaran dari Persada itu apa. Nah, kita datangkan langsung Kak Salma ya sebagai ketua Persada, mantan ketua Persada tahun lalu. Oke. Kak Salma ya? Iya. Sehat Kak Salma? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan di Ramadan Barokah ini kita bisa ya bikin kayak gini, bikin manfaat lain. Oke. Kak Salma benar ya? Mantan ketua Persada? Iya, mantan. Mantan ketua Persada. Iya. Lalu apa sih itu Persada Kak Salma? Kalau boleh tahu apa sih itu Persada? Persada sendiri itu kepanjangannya Perhimpunan Santri Darun Najat. Itu tuh suatu organisasi di mana dihimpun oleh Darun Najat. Di situ terdiri dari Persada itu nggak cuma putra, ada juga putrinya. Termasuk saya kan putri kita. Putra-putri berarti campur. Kayak gitu. Ya yang ngayomin pondok itu Persada. Ya 11-12 sama OSIS lah. Jadi Persada itu emang diwajibkan gitu ya di Darun Najat ini? Iya, dulu awalnya sih nggak diwajibkan. Awalnya tuh hanya orang-orang yang terpilih. Anak-anak terpilih. Cuman sering berjalannya waktu tuh itu wajib. Satu angkatan tuh wajib jadi Persada. Jadi Persada itu kayak melalui tahap seleksi atau enggak sih? Dulu iya, cuman sekarang sudah diwajibkan khusus buat kelas 5 KMI semester kedua itu wajib menjadi Persada. Iya, berarti Persada itu emang diwajibkan di Darun Najat juga, iya. karena itu juga sebuah keistimewaan di pondok ini gitu ya Kak Salma ya. Oke. Terus gimana sih lika-liku Kak Salma akan menjadi Persada itu gimana coba lika-likunya? Masalah lika-liku lebih tepatnya proses kedewasaan itu ada di Persada gitu. Ya banyak sih dari gimana pas sebelum terpilih jadi ketua Persada yang kita diseleksi dulu dari 20 besar jadi 8 besar sampai ke 4 besar. Berarti kalau sudah 4 besar itu sudah kandidat ya? Iya. Istilahnya itu kandidat calon wakil ketua Persada gitu. Iya. Setelah mengalami kandidat itu berarti gimana sih Kak Salma? Apa itu langsung saya mau jadi ketua Persada terus langsung atau gimana tuh? Jadi kayak gini ya, sebelum jadi ketua Persada kita dicalonkan bukan daftar ya. Kan kalau OSIS kan daftar diri gitu. Kalau ketua Persada sendiri tuh dicalonkan oleh anggota. Jadi dipilih langsung oleh anggota. Iya, ini kayaknya ukti ini cocok nih buat jadi ketua Persada kayak gitu. Oke. Pemilihannya juga itu khusus ya, kayak ada acara khusus kayak gitu. Iya, kayak presiden. Oh, kayak presiden. Wah, tegas sekali berarti ya. Iya. Terus bagaimana tuh? Apa ya, kayak milihnya tuh gimana sih, harus gimana kayak gitu? Kayak emang langsung milih doang atau ada kayak visi misi dari ketua Persada atau gimana? Pertama tuh kita menjelaskan gitu, menjabarkan visi misi gitu. Tiap orang juga pastinya punya visi misi gitu. Jadi calon ketua Persada kan ada 4 di situ ya. Itu punya visi misi tersendiri ya, beragam gitu, menjelaskan, menjabarkan ke anggota, ini loh kayak gini, kayak saya anak kalau misalkan mau jadi ketua Persada kayak gini, programnya apa aja kayak gitu. Abis kita jabarin, kita belum finish sampai juga situ, ya? belum debat. Termasuknya debat Kayaknya ini kandidat. yang paling menegangkan tuh di debatnya ya Kak Salma ya.
Iya, debat dua seorang ya. persada tuh gimana itu di depan ustadz ustazah semuanya, di depan santri putra santri putri semuanya yang menjabarkan tentang jika saya ingin menjadi ketua persada gitu ya. Iya, Gitu. bukan debat biasa yang biasa berantem anak sama bukan. teman sendiri. Oh iya, gimana tuh? Gimana perasaan Kak Salma gimana sih? Perasaannya ya pertama kaget sih dipilih jadi kandidat gitu loh. Saya kaget kayak gitu. Iya. Iya gitu kaget, terus ya khawatir gitu barangkali visi misi yang Ana bikin tuh nggak cocok gitu dengan kemauan anggota gitu. Debatnya juga ya harus bisa jawab pertanyaan lawan calon ketua persada juga. Jadi kalau misalkan nggak jawab mungkin bisa jadi anggota malah meragukan. Ini kayaknya Ukti ini beneran kayaknya nggak cocok jadi ketua persada Karena nggak bisa jawab dari iya. Gitu ya. Keren banget ya Kak Salma. Iya, lumayan ya. Ini baru tahapan menjadi seorang ketua persada. Nah, ini di dalam persadanya tuh gimana itu? Cara mengayomi teman-teman dan lain sebagainya tuh gimana Kak Salma? Masalah mengayomi teman-teman itu yang maksudnya paling berkesan tuh mengayomi teman-teman yang tadinya kita yang ngegame ya santuy bareng kayak gitu. Loh kok tiba-tiba ini jadi ketua persada suruh ngayomin ya padahal teman sendiri yang tadinya santuy bareng ya bikin halkoh bareng, bikin ya gosip lah, gibah kayak gitu, dospok gitu. Lah kok ini malah suruh ngayomin kan rasa nggak enak pasti ada gitu. Nggak enak lah ini teman sendiri nih, pasti ada rasa pilih kasih awalnya kesini ya paham gitu. Kita selayaknya pemimpin nggak boleh pilih kasih terhadap ya anggotanya kayak gitu, semuanya sama rata. Semuanya harus sama rata berarti ya. Memang kalau sebuah komentar mah pasti ya pasti dong dari teman dulunya teman sejati pun kalau misalnya kita udah mengayomi ya harus gimana lagi kayak gitu ya Kak Salma. Harus ditinggal. Itu baru masalah dengan kawan-kawan ya. Kalau misalnya dengan kayak kelas 1, 2, 3 berarti kan kayak diayomi juga ya sama Kak Salma sendiri ya. Ya diayomi sama saya sama Ana, tapi dibantu oleh pengurus kamar. Iya, jadi nggak terjun langsung gitu. Ya kan santri Darul Najat ada 100 lebih ya. Kalau misalkan Ana sendiri yang ngayomin kan kewalahan juga gitu. Jadi di setiap kamar juga ada pengurusnya. Ya masing-masing kamar maksimal ya 12 pengurus gitu iya. Oh berarti ternyata di persada ini juga nggak cuma ketua sama wakil ya, cuma ada beberapa bagian tuh. Berapa bagian kira-kira? Kalau yang saya masih ingat ya ada belasan ya. Itu apa aja tuh kira-kira yang masih Kak Salma ingat? Intinya tuh bedanya tuh di sini tuh ada sampai ada bagian perairan, bagian perawatan. Keren sekali ya berarti. Iya keren. Satu bagiannya itu berapa orang ya? Ada yang paling banyak tuh 10 orang. Ada yang sampai 3 orang. Maksudnya itu perbagian tuh bekerja selayaknya bagiannya atau harus dengan izin atau gimana tuh Kak Salma? Of course sih sesuai bagian atau ada kayak program kerjanya atau gimana sih? Ya sebelum kita kerja langsung itu ada muker ya. Musyawarah kerja khusus untuk persada. Iya untuk persada. Jadi misalkan bagian pengajaran yang taklim, kismu taklim itu punya program apa aja ya itu dijabarin dulu di muker biar kita itu benar-benar dibimbing oleh ustazah. Berarti itu juga harus dengan persetujuan dari atasan. Nah, jadi nggak cuman ini anak mau programnya misalkan anak-anak praktek sholat jenazah cus enggak, harus sesuai izin, harus dimusyawarahin dulu ini kebaikannya buat bersama buat pribadi doang kayak gitu ya. Berarti ya emang itu sebuah lika-liku ya, cuman ya untuk bantu pondok, bantu pimpinan pondok juga kan pastinya kayak gitu ya Kak Salma. Ya hikmah lah hikmahnya kita ke pondok sebelum kita keluar kan organisasi juga kan harus kayak gitu ya Kak Salma. Baik. Kak Salma sempat menyerah nggak? Sempat menyerah kalau jadi ketua persada tuh benar-benar kacau kayak gitu? Nggak, bahasanya kan nyerah sih, minder gitu bahasanya. Ya dibilang
saya bukan termasuk yang lebih good looking gitu ya. Saya biasa aja, dulu biasa aja ya. Anak yang masih cerumut, yang masih ingusan, yang kayak gitu nggak tahu apa kok tiba-tiba jadi ketua persada aja gitu dipercaya sama anggota. Jadi alhamdulillah sih dipercaya. Nah dari dipercaya itu saya anak tuh mikir gitu, loh yang ngapain minder lagi ya, orang udah dipercaya sama anggota, udah dipilih sama abah yayin sendiri. Jadi itu yang bikin anak semangat tuh gitu. Cuman ya agak minder aja gitu. Masih ada yang lebih cocok daripada anak sendiri, masih ada yang lebih good looking daripada anak kayak Pasti. iya. Ya itu lika-liku seorang ketua persada, dan di persada itu ternyata nggak cuma enak-enaknya aja. Mungkin anggota atau yang baru adik kelas melihatnya ya, oh jadi persada itu gini ya, belum tentu yang mereka pikirkan itu benar, berarti kayak gitu ya. Mereka tuh baru kritik dan sarannya mereka tuh ya baru kayak gitu, nggak tahu gimana dalamnya persada itu gimana. Itu yang kesan. Iya. Apalagi kita kan ya harus nyimbangin dengan sekolahnya kita juga. Anggota tuh lihatnya cuman enaknya, yang persada kayaknya enak ya, kayak gini bebas, boleh ngapain, boleh bikin acara sesuai yang diinginin, enggak. Padahal kita yang merancang itu secara detail ya, harus bikin proposal juga, begadang ya pasti, tapi paginya juga sekolah kan harus disimbangin gitu. Jangan sampai kita nggak sekolah tapi di organisasinya bagus, kan itu enggak juga. Berarti ini kayak organisasi kesan dan pesannya tuh banyak banget ya di persada. Iya banyak banget. Oh gimana tuh kesannya Kak Salma sebagai persada itu gimana sebagai kesannya ketua persada sendiri kayak gitu? Kalau Ana sendiri sih banyak banget ya kesannya. Apalagi yang tadinya bener-bener nggak ada minat buat jadi ketua persada, ya gimana ya, ininya tuh kesannya tuh berkesannya banget tuh melatih kedewasaannya, melatih buat ngendaliin egonya sendiri. Misalkan Ana tuh pengen ini ya, misalkan Ana pengen A, keputusannya A, cuman Ana tuh kayak nggak mikirin pendapat orang lain. Itu awalnya di situ Ana belajar, oh ternyata menghargai pendapat orang lain juga harus ya. Di situ Ana belajar buat ngilangin ego. Apalagi kita tuh di sini tuh masa-masa kita yang masih 15, 16 tuh masa-masa pengen bebas gitu loh. Kok ini malah disuruh jadi ketua persada, disuruh mimpin organisasi, apalagi yang di pondok loh. Kan saya sendiri juga dari kota ya pengen ngelasin kayak teman-teman gitu loh. Ini enak banget ya. Ini mah kita kelas SMA kelas 2 mah ya main ke kafe. Sedangkan kita beda dunia gitu. Beda dunia dengan pondok kayak gitu. Iya, sedangkan kita yang teman-teman lain ke kafe, kita musyawarah ke guru pembimbing, masalah program. Benar-benar keistimewaan dari Darun Najat banget kayak gitu. Iya, istimewa banget. Yang darinya kita remaja biasa mengolah organisasi, mengolah pondok kayak gitu. Mengolah pondok, dan itu tuh nggak cuma kayak individual gitu ya, kita harus bekerja kelompok, kayak kelompok bareng kayak gitu ya. Dan itu nggak cuma 1 bulan 2 bulan ya Kak Salma. Kalau menjabat seorang persada itu berapa tahun? Kurang dari setahun. Kurang dari 1 tahun. Tapi nggak nyampe 1 bulan 2 bulan doang enggak ya? Enggak. Kalau 1 bulan 2 bulan doang mungkin kesannya agak nggak terlalu mengena ya. Nggak terlalu merasakan apa sih? Iya. Oke, jadi ya emang itu keistimewaan Darun Najat di persada ya, berarti di persada. Oke, berarti kalau sebelum persada itu ada apa tuh? Sebelum menjadi seorang persada? Sebelum Mudabbir ya? Iya, pengurus kamar. Pengurus kamar. Oh, berarti Jadi, setelah menjalani tahap seorang pengurus kamar, kita ke persada. Jadi kita tuh sebelum jadi persada dilatih dulu. Ini kalau misalkan ukti ini udah bisa ngehandle di kamar, kan otomatis udah bisa ngehandle pondok. Nah tapi orang yang belum bisa ngehandle kamar, otomatis belum bisa ngehandle pondok. Kayak gitu, makanya kelas 4 KMI semester 2 itu diwajibkan buat menjadi pengurus kamar. Pengurus kamar tuh berarti mula-mula mau jadi persada gitu ya, kayak buat latihan dulu gimana biar nggak kaget gitu. Biar nggak kaget nantinya
akan ngurus kayak satu pondok kayak gitu kan, yang biasa ngurus satu kamar doang gitu ya. Iya. Gimana Kak Salma? Sekarang udah lengser, gimana Iya. Udah perasaannya? Udah jadi mantan Udah gitu jadi ya. mantan. Cuman banyak kenangan aja gitu walaupun mantan gitu. Ya namanya proses kita menjadi proses kedewasaan itu, proses tuh nggak cuman nggak cuman lewat proses, bukan hasil yang kita ngena doang, tapi proses juga ngena. Karena proses itu termasuk dari kenangan yang indah kayak gitu. iya pasti ya. Proses-proses untuk menjadi persada juga nggak mudah ya Kak Iya. Salma, harus menjalani lika-liku yang banyak banget. Oke Kak Salma ini pengen tahu Iya. gimana sih dulu pas pertama awal menjabat itu gimana sih? Awalnya ya of course bingung ya, nggak tahu mau ngapain. Ya taunya ya intinya ketua persada itu yang ngayomin persada udah yang setahunnya kayak gitu. nyuruh-nyuruh gitu ya? Iya, setahunnya nyuruh-nyuruh doang. Ternyata kesini sini pas udah sebulanan, oh ternyata ketua persada itu bukan cuma menyuruh tapi membimbing. Jadi beda antara nyuruh sama bimbing. Kalau bimbing itu kayak kita tuh nyontohin dulu yang bener tuh kayak gini. Ntar teman-temannya ngikutin, oh kayak gini ternyata yang bener. Jadi harus ekstra hati-hati dalam bimbing. Ya kan kalau misalkan salah bimbing kan otomatis kan fatal juga buat pondok. Iya sih. Bimbingnya juga ya harus dengan sepengetahuan ustazah gitu Iya. ya. Kita mau ngapain kayak gitunya ya. Harus selalu lah. Berarti itu semua acara kayak setiap malam pagi gitu dari persada gitu atau gimana tuh? Kita sih berarti ngambilnya sehabis pulang sekolah dan sebelum pulang sekolah. Jadi dari jam 7 sampai jam setengah 1 itu waktunya KMI, waktunya sekolah. Jadi di sekolah itu kita nggak ada namanya persada, adanya Ada campuran? nggak ada campuran persada, adanya ya kayak BK gitu, kayak ustazah yang biasa ngobrol-ngobrol. Itu yang ngobrol juga bukan persada, tapi ada sendiri. Kalau kita tuh lebih ke pondoknya, bukan ke sekolahnya persada itu. Kayak gitu. Lebih ke pondoknya. Berarti kalau misalnya tentang urusan persada itu nggak ikut campur berarti ya? KMI ya? Iya, urusan sekolah berarti nggak ikut campur. Itu lebih ke masalah ustazah lagi, ustazah ke atasan. Iya. Baik Kak Salma yang sudah menjelaskan tentang persada panjang lebar, menjabarkan apa itu persada, dan memang Kak Salma sendiri yang udah ngerasain kayak gitu ya, jadinya saya manggil Kak Salma. Ya memang Kak Salma yang udah ngerasain lika-liku gimana sih tahapan-tahapan ini itu, gimana cara ngatur teman, gimana cara jadi persada yang baik. Ya makasih ya Kak Salma. Iya. Atas kesan dan pesannya juga, yang pastinya itu bikin gimana ya, pengen ngerasain gimana sih itu persada kayak gitu. Ya mungkin cukup sekian dari kita ya Kak Salma, terima kasih atas semuanya. Mungkin barangkali Kak Salma kayak sudah membuka rahasia privasi Kak Salma ya. Ya terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.